Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikan Masuda dengan NIM 2023 14090, Prodi S1 Teknik Tenaga Listrik, kelas Sistem Dasar Cerdas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya ringkas, yaitu tentang penerapan sistem kontrol berbasis neurofazi (ANFIS) dalam sistem tenaga listrik, yaitu pengendalian osilasi frekuensi rendah menggunakan transformer frekuensi variabel atau VFT. Pendahuluan, menggunakan ANFIS untuk meningkatkan stabilitas dinamis sistem tenaga listrik interkoneksi. Jadi kontrolnya ini menggunakan sistem dari ANFIS. Relevansi dengan mata kuliah dasar sistem cerdasnya yaitu integrasi teori fazi, jaringan saraf, dan algoritma pembelajaran, dan untuk fokus pada pengendalian adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi. Jadi, terfokuskan pengendalian atau kontrolnya itu dengan adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi. Jadi lebih terjaga lah, lebih tahan lama. Kemudian untuk metode pengendalian ANFIS, yaitu ada pengendalian ANFIS itu sendiri menggabungkan logika fazi dan jaringan saraf untuk kontrol adaptif. Dengan logika fazi dan jaringan saraf yang digabungkan sehingga terciptalah atau terjadilah kontrol adaptif ini. Dan untuk inputnya ini yaitu dari kecepatan rotor generator atau sinyal pusat dari inersianya. Dan untuk outputnya yaitu adalah pengendalian redaman berdasarkan variasi dari frekuensi. Kemudian untuk simulasi dan analisis yaitu ada sistem uji. Sistem uji ini ada 2 area, 4 generator dan 11 bus. Kemudian untuk analisis engine value untuk menilai stabilitas sistem. Dan ini adalah diagram skema garis tunggal dari sistem pengujian yang digunakan. Itu ada yang tadi yang disebutkan, ada area 1, area 2, G1, G2, G3, G4 atau generator. Kemudian ada bus berjumlah 11 dan ada VFT-nya. Kemudian ada bebannya. Bebannya itu ada 2 ya, lot 1 dan lot 2. Kemudian ini untuk diagram skema struktur VFT-nya. Ada rotor dalam, ada DC motor, ada stator, dan beginilah dari VFT-nya. Kemudian untuk skema umum kontrol peredaman berbasis VFT, ini lebih ke perinciannya ya di dalam dari kontrolnya, peredamannya. Ini ada area 1, area 2, ini ada kontrol, ada ANFIS controller, ada apalagi di dalam ada calculate power, flow to VFT. Ada juga ini ada VFT inner controller, ada VFT state space model, dan lain-lain. Ada bus I, bus K. Dan ini untuk skema ANFIS dengan 2 masukan, ada R1, R2, yaitu inputnya, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, dan ada outputnya ya, ada Z ya, output. Kemudian untuk hasil dan kinerja pengendali ANFIS itu sendiri, kinerja pengendalinya ANFIS menunjukkan redaman yang lebih baik dibanding pengendali nilai tetap. Jadi dengan menggunakan ANFIS, redaman ini menjadi lebih baik. Kemudian menyesuaikan kontrol secara dinamis terhadap kondisi operasi yang berubah. Nah, jadi bisa menyesuaikan kontrol. Dan untuk analisis modalnya, engine value bergeser ke kiri menunjukkan peningkatan stabilitas dan redaman osilasi. Wah, berarti mampu meningkatkan stabilitas dan redaman dari osilasi itu sendiri. Kemudian untuk relevansi dengan materi kuliahnya itu ada 3 yang dibicarakan, yaitu dengan relevansi pada kendali cerdas, pengendalian ANFIS sebagai contoh kendali cerdas yang adaptif, tadi ya adaptif. Kemudian ada teori fazi, fazifikasi, aturan fazi, atau bisa dibilang kalau aturan fazi itu ya jika, maka. Kemudian dan defusifikasi digunakan dalam sistem ini juga. Kemudian ada jaringan saraf tiruan, yaitu pembelajaran dengan backpropagation untuk optimasi aturan kontrol fazi. Kemudian untuk kritik dan sarannya, yaitu ada kelebihannya menggunakan ANFIS, pendekatan inovatif dengan ANFIS untuk kontrol adaptif. Jadi dengan pendekatan inovatif berarti ya, dengan melakukan kontrol dengan menggunakan ANFIS ini itu dapat tercipta atau terjadi kontrol yang adaptif. Kemudian ada integrasi logika fazi dan jaringan sarafnya. Jadi integrasi logika fazi dan jaringan sarafnya ini ya cukup mampu lah, mumpuni. Jadi untuk
Kemudian untuk yang berikutnya ada relevansi praktis dalam pengendalian osilasi frekuensi rendah. Jadi lebih ke praktis dalam penggunaannya, dalam kegunaannya. Tapi di balik itu ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu kompleksitas implementasi dan ketergantungan pada kualitas data. Jadi masih ketergantungan data. Kalau datanya banyak maka akan bagus, tapi kalau datanya kurang maka ya hasilnya juga kurang. Jadi kemudian untuk yang kedua kekurangannya itu ada keterbatasan dalam penjelasan teoritis dan generalisasi hasil. Jadi penjelasannya itu ya masih kurang detail lah, kalau bisa dibilang masih kurang detail, sehingga ada kekurangan dari ANFIS itu sendiri ya, termasuk salah satunya yaitu penjelasan teoritis dan generalisasi hasilnya terbatas. Kemudian untuk aplikasi di dunia nyata itu ada pengendalian stabilitas sistem tenaga, itu redaman osilasi interarea. Kemudian ada penerapan dalam FACTS, yaitu optimasi pengaturan daya dan efisiensi transmisi. Kemudian ada integrasi energi terbarukan, yaitu mengelola fluktuasi daya sumber terbarukan. Kemudian ada smart grid dan kualitas daya, yaitu pengelolaan energi, pengurangan gangguan harmonik dan peningkatan efisiensi. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.